Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, mahasiswa IAIN Kudus, Prodi PGMI, kelas PGMI B, semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa remaja. Menarik bukan? Mari kita simak bersama. Oke, langsung saja ya ke pembahasan tentang perkembangan masa remaja. Menarik bukan? Mari kita simak bersama. Apa itu masa remaja? Apa ada yang tahu? Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescens, berasal dari bahasa Latin adolescens yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescens sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan emosional, mental, sosial, dan fisik. Jadi, remaja ini tuh mencakup beberapa kematangan ya. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan sama atau paling tidak sejajar. Oke, lanjut. Masa perkembangan anak. Ada beberapa ya. Secara tentatif, para ahli umumnya sepakat bahwa rentangan masa remaja itu berlangsung dari sekitar 11 sampai 12 tahun sampai dengan 18 sampai 22 tahun. Jadi ada interval umur dalam perkembangan remaja ini. Ada periode yang cukup panjang yang disebut masa remaja atau adolescence yang melibatkan perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososialnya. Secara umum, masa remaja ditandai dengan munculnya pubertas atau puberti ya. Ini sering dialami ya ketika memasuki masa remaja. Proses yang pada akhirnya akan menghasilkan kematangan seksual atau fertilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan reproduksi. Perkembangan fisik masa remaja. Pertumbuhan fisik remaja mengawali pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan masa kanak-kanaknya dan masa dewasa. Sehingga untuk mengimbangi hal tersebut, remaja membutuhkan asupan yang cukup baik, itu yang bersifat rohani maupun jasmaninya. Perkembangan fisik mereka jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang, kaki dan kanan. Otot-otot tumbuh berkembang pesat sehingga anak kelihatan bertubuh tinggi. Ya, dia itu tumbuh ke atas. Tetapi kepalanya masih mirip dengan anak-anak. Perkembangan seksual. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya alat reproduksi spermanya mulai berproduksi ya, mulai memproduksi. Ia mengalami masa mimpi yang pertama yang tanpa sadar mengeluarkan sperma. Sedangkan pada anak perempuan, ia mengalami menstruasi. Dan menstruasi ini setiap bulan ya, secara rutin. Cara berpikir kausalitas. Cara berpikir kausalitas yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian atau sebab dan kejadian kedua atau akibat atau dampak.
yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari kejadian yang pertama. Hal ini merupakan prinsip sebab akibat yang ilmu dan pengetahuan bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lainnya. Ciri ini remaja sudah mulai berpikir kritis ya, sehingga ia akan melawan jika orang tua, guru, dan lingkungannya masih menganggapnya sebagai anak kecil. Jika orang tua tidak memahami ciri berpikir seperti ini, maka akan timbul kenakalan remaja. Kurang lebihnya begitu. Apabila keluarga masih menganggap anaknya itu tidak dewasa lah, atau beranjak menuju dewasa, itu anak akan memberontak. Kurang lebihnya begitu. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Ya, afektif itu sifat. Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormonnya. Suatu saat ia bisa merasa sedih, dan di lain waktu ia bisa merasa marah sekali. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. Gejala-gejala emosi pada remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan dan putus asa. Tentu gejala emosi remaja ini perlu dicermati dan dipahami. Ya. Secara sederhana, emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah lakunya. Emosi itu mempengaruhi mindsetnya ya, dalam melakukan sesuatu. Nah, ini keadaan lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan di sekitar sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, apalagi anak yang tahap remaja yang mulai mencari jati dirinya dan emosinya masih sangat labil sekali. Sehingga perlu adanya pengawasan penuh terhadap anak, orang-orang terdekat yang bisa memantau dengan penuh, yaitu keluarga. Memang keluarga itu bisa dikatakan sahabat ya. Bisa dikatakan sebagai orang yang memantau secara penuh anak tersebut. Maka dari itu peran keluarga sangat penting dalam perkembangan anak. Apa yang terjadi kalau tidak ada pengawasan? Ayo apa? Kurang lebihnya begini. Kenakalan remaja akibat tidak ada pengawasan baik dari pihak keluarga, sahabat, atau orang terdekat, anak akan menjadi tidak bisa diatur dan seenaknya sendiri dalam melakukan sesuatu, serta mudah emosi dan sering marah. Mereka itu kalau tidak ada pengawasan itu menjadi tidak karuan, menjadi asal-asalan, menjadi ugal-ugalan. Mereka itu tidak terkontrol jadinya kalau tidak ada pengawasan penuh dari orang-orang terdekat. Kurang lebihnya begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, bagaimana? Sudah cukup paham ya? Yaitu tadi pembahasan dari perkembangan masa remaja beserta implikasi atau penerapan dalam dunia pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa masa remaja itu masa yang sangat labil. Harus pintar-pintar selektif dalam memilih pergaulan. Kalau pergaulannya bisa melenceng, itu akan berpengaruh sekali dalam masa depannya. Mereka itu bisa kenakalan remaja, bisa salah jalan lah istilahnya, salah pergaulan. Dan lingkungan sekitar
itu harus mendukung dalam perkembangannya, harus memantau, harus mengarahkan ke hal yang positif agar nantinya bisa mendukung dalam perkembangannya nanti. Apabila lingkungan sekitarnya itu mendukung, perkembangannya akan efektif, akan optimal, akan maksimal. Mereka bisa berprestasi dalam akademis maupun non akademisnya. Ya, begitu ya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.